Baik, kita akan lanjutkan khotbah kita. Ini seri yang ketiga tentang Restoration of the Wounded, pemulihan bagi yang terluka. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar firman Tuhan ini tentang Yesus menyembuhkan seorang penderita kusta. Bapak Ibu saudara tahu bagaimana menderitanya seorang penderita kusta. Sangat menderita, berbeda dengan penderitaan-penderitaan yang lain yang diakibatkan oleh penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain menderita hanya fisik dan mental barangkali, karena masih bisa dijenguk, masih bisa didoakan. Tetapi kalau seorang menderita penyakit kusta, penderitaannya lengkap, karena meliputi penderitaan fisik, tubuhnya penuh borok, baunya kemana-mana, menderita secara mental. Oleh karena apa? Kalau jalan harus teriak najis, 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 nyenggol orang bisa kena hukuman. Lalu menderita juga secara sosial, karena harus dikucilkan, harus diusir dari perkampungan, harus diusir dari komunitas. Dan ini begitu luar biasa menderitanya bagi seorang penderita penyakit kusta. Dan minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang waktu penyembuhan, di mana waktu penyembuhan bukan berdasarkan kehebatan manusia, tidak ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan berkenan, sangat baik bagi penderita ini untuk punya pemahaman. Jika engkau berkenan. Lalu bagian yang kedua, kemarin kita sudah bahas tentang metode pemulihan. Dalam banyak kasus pemulihan penyakit, Yesus memakai metode berbagai macam cara, berbagai macam metode. Ada yang meludah ke tanah, lalu tanahnya dioleskan ke mata seorang buta, orang buta itu sembuh. Ada yang cukup untuk mengangkat tilam, tidak melakukan apa-apa, hanya bilang, angkatlah tilammu dan jadilah sembuh. Yesus lakukan itu. Tapi berbeda dengan orang yang kusta ini. Yesus bukan meludah, mengaduk tanah, mengoleskannya kepada luka kusta orang itu. Yesus tidak berkata, sembuh kamu sekarang, tetapi Yesus menyentuhnya, mendekatinya, menjamahnya, memberi kehangatan tersendiri kepada orang itu. Metodenya begitu luar biasa, karena Yesus tahu orang ini menderita dalam 3 hal. Orang ini penderitanya begitu lengkap, sehingga Yesus mau datang, mendekat, memeluk, merangkul begitu orang. Dan hari ini kita belajar bersama-sama tentang hasil pemulihan. Ya, hasil pemulihan, saudaraku. Namun sebelum kita bahas ini, mari kita kembali membaca firman Tuhan. Semakin kita mengulang, biar kita semakin memahaminya. Amin. Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat 46. Ya, saya akan kembalikan ke atas. Oke, kita baca bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka.
Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Restoration of the wounded, pemulihan bagi yang terluka. Saudara, hari ini kita bahas tentang hasil pemulihannya. Kalau 2 minggu atau 2 bagian khotbah saya terdahulu membahas tentang waktu pemulihan dan metode pemulihan. Hari ini endingnya, kesimpulannya, hasil pemulihan. Pemulihan yang dilakukan Yesus terhadap penderita kusta ini adalah sempurna. Ketika penderita kusta menderita secara fisik, secara mental, dan secara sosial, maka pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pun mencakup segalanya. Tadi saya bilang di awal, penderita kusta ini sakit fisiknya, sakit mentalnya, sakit sosialnya, maka Yesus juga datang menyembuhkannya ketiga-tiganya secara lengkap, semua. Pemulihan fisik kita bisa lihat ketika Yesus berkata, "Aku mau," dan Yesus menjamahnya, maka penyakit kusta itu langsung lenyap dari tubuh penderita itu, dan ia menjadi tahir, suci, dan kudus. Tidak ada jeda antara waktu Yesus berkata dengan sembuhnya, seketika. Jadi artinya ketika Yesus menjamah orang itu, menyentuh orang itu, memeluk orang itu, Yesus berkata, "Aku mau." Seketika itu juga penderita kusta mengalami kesembuhan. Tidak ada jeda yang lama, tidak ada waktu yang selang yang lama, tapi seketika tubuh yang penuh sakit itu kini pulih dan bersih seperti semula. Ini menandakan bahwa Kristus memang dengan senang hati memberikan belas kasihan kepada mereka yang juga dengan rela hati bersedia menyerahkan dirinya kepada kehendaknya. Kemudian pemulihan mental atau rohaninya. Setelah penderita kusta itu sembuh, Yesus memberikan 2 pesan kepadanya. Pesannya adalah, tunjukkan itu kepada imam. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, jangan beritahu kepada siapapun. Saudara, ini menarik. Kenapa Yesus hanya bilang, tunjukkan itu kepada imam, tetapi melarang orang yang setelah disembuhkan kustanya itu supaya tidak memberitahukan, mengabarkan kepada orang banyak, hanya cukup menunjukkannya kepada imam. Saudara, ini adalah salah satu bentuk kerendahan hati dan bentuk penyangkalan diri Tuhan Yesus, di mana Yesus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Meskipun orang banyak tahu pastinya, penderita kusta itu juga tahu bahwa itu yang menyembuhkan adalah Yesus. Yesus gak mau pamer. Makanya Yesus wanti-wanti dengan orang ini. Beritahu kepada imam. Kenapa harus beritahu kepada imam? Karena imam itu yang akan memeriksa penderita kusta sudah sembuh atau belum, supaya namanya jadi pulih kembali, bisa diizinkan kembali beribadah, bisa diterima kembali di komunitas. Kalau orang Yahudi sakit kusta belum diperiksa oleh imam, meskipun dia sudah sembuh, dia belum bisa bergabung kembali dalam komunitasnya. Dia masih belum dapat legalitas dari pemimpin agama waktu itu. Makanya Yesus menyuruh orang kusta ini, penderita kusta ini, menemui imam untuk menunjukkan bahwa dia telah tahir, dia telah sembuh, dia telah suci, dia telah kudus, kulitnya sudah kembali seperti semula, gak ada lagi kusta yang menempel di dalam tubuhnya, sehingga membawa orang-orang Yahudi khususnya imam tidak ada alasan untuk menolak lagi orang ini dari komunitas, dari kumpulan ibadah, dari
sinagoge atau yang sejenisnya waktu itu. Saudara, tujuan pesan yang disampaikan Yesus itu juga adalah supaya hal itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan Yesus melarang orang itu memberitakan siapa yang telah menyembuhkannya dengan tujuan karena Yesus tidak sedang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dan kalau orang ini memberitakan ke seluruh negeri kepada orang banyak, Yesus pasti kerepotan. Karena meskipun Yesus telah melarang orang itu untuk tidak memberitakan kabar ini, orang itu tetap memberitakannya kepada banyak orang, sampai Yesus harus mencari tempat yang sepi karena banyak orang terus berdatangan kepadanya. Saudara, penderita kusta ini ketika masih sakit, ia dinyatakan najis. Dan ketika ia telah sembuh, maka ia harus menyatakan kepada imam bahwa dirinya itu telah tahir, mempersembahkan persembahan pentahiran, sehingga ia diperbolehkan untuk mengikuti semua kegiatan ibadah. Maka secara rohani, penderita kusta itu telah sembuh. Fisiknya sembuh, sekarang rohaninya, mentalnya, spiritualnya sembuh. Sekarang pemulihan secara sosial. Ayat 45 tertulis. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sudah dilarang, tapi orang itu tetap menyebarkannya kemana-mana. Setelah sembuh dan menjadi tahir, orang itu menyebarkannya kemana-mana. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah tahir dan sebagai ungkapan rasa syukur karena ia telah pulih. Bapak Ibu Saudara, memang Yesus melarang, tetapi secara secara sosial bisa kita pahami. Sebab dia selama ini dikucilkan, dia selama ini dibuang dari masyarakat, dia selama ini nggak boleh berkumpul dengan orang banyak. Tapi begitu sembuh, pasti dengan sangat girang. Dia ingin menunjukkan ini, kesembuhan ini kepada semua orang. Saking sukacitanya, sampai Yesus melarang pun dia nggak peduli. Karena dia saking sukacitanya mendapatkan pemulihan dari Tuhan, mendapatkan kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan, yang selama ini belum pernah ada orang sakit kusta disembuhkan begitu cepat oleh tangan Tuhan Yesus. Ya, maksudnya sebelumnya belum ada orang yang sembuh secara cepat kecuali melalui tangan Tuhan Yesus. Maka sebagai ungkapan sukacita, ungkapan bahagia, orang ini memberitakannya kemana-mana, mengabarkannya kemana-mana karena ia telah pulih. Supaya apa? Supaya ia bisa diterima kembali di masyarakat. Supaya orang-orang tidak lagi wigah-wigih, supaya orang-orang tidak lagi kalau ada orang itu merasa, ini udah sembuh belum? Tapi orang-orang banyak yang percaya bahwa orang ini telah menjadi sembuh. Ia dipulihkan bukan hanya secara fisik dan rohani, tetapi ia juga mengalami pemulihan secara sosial. Orang yang tadinya dikucilkan dari komunitas sekarang telah diterima kembali, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi untuk menolak kehadirannya. Ia bukan hanya telah dipulihkan secara sosial, tetapi kini ia telah menjadi agen perubahan sosial bagi masyarakat sekitar. Ini yang luar biasa. Ini yang patut kita contoh. Dia bukan hanya mendapatkan pemulihan secara sosial, tetapi dia juga menjadi agen perubahan sosial. Tahu maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, orang ini bukan hanya telah dipulihkan dari sakitnya, tetapi dia menjadi pewarta, menjadi pemberita,
untuk mengabarkan barangkali di antara orang banyak yang ia temui ada orang-orang yang selama ini merasa terbuang, ada orang-orang yang selama ini merasa tersisihkan, tidak terlayani. Ini ada berita sukacita, ada seorang yang bisa memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat sakitnya dari keterpurukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari sakit fisik kepada pemulihan fisik juga, dari sakit rohani atau mental kepada kesembuhan rohani atau mental juga, dari sakit sosial disembuhkan juga secara sosial. Selama ini barangkali banyak orang-orang yang mengalami sakit yang terpinggirkan, termarginalkan, diabaikan dan sebagainya. Orang ini menjadi agen pewarta, menjadi agen perubahan supaya terjadi pemulihan demi pemulihan dan sebagainya. Di mana-mana bisa terjadi pemulihan secara dahsyat. Saudara, karena itu siapa yang nggak kenal dengan ini? Maaf, nggak ada Mas Jun kasih royalti ke saya, nggak ada ya Mas ya. Tapi siapa yang nggak kenal dengan ini? Semua tahu? Tahu, karena setiap kali acara di gereja kita pasti minumnya tongci. Saudara, enak nggak teh ini? Maaf Mas Jun, saya bukan lagi jualan, maaf. Nanti ada fee-nya sendiri dengan saya. Menurut saudara, enak nggak teh ini? Enak. Apalagi kalau dibuatkan, tinggal minum gratis. Saudara, setelah mengetahui bahwa teh ini enak, apa yang saudara lakukan? Beli. Cerita ke orang. Betul? Kalau bertamu, tehnya, ini tehnya apa? Biasa, karena sudah minum teh tongci begitu enak, begitu nikmat, disuguhi di rumah orang, seringkali kita cicipi, lalu kok beda, kita tanya, tehnya apa ini Bu? Nah, mesti kita kadang-kadang, teh tongci itu loh, enak. Ini contoh, maaf, jangan ada yang tersinggung. Ya, ini hanya contoh. Sama kayak tadi itu loh, penderita kusta ini, dia orang yang mengalami perlakuan diskriminasi dari bangsanya sendiri, dari teman-teman seagamanya sendiri. Sekarang dia telah mengalami pemulihan, ketemu Yesus, maka dia kemudian menceritakan, ayo ketemu Yesus. Sangat tidak logis kalau kita sudah mendapatkan pemulihan dari Tuhan, namun kita tidak mau menjadi agen pewarta, agen perubahan bagi orang lain yang sedang dalam kondisi terluka. Saudara, di sekitar kita banyak orang yang termarginalkan, banyak orang yang terabaikan, tidak terlayani dengan baik. Maka gereja, serindu gereja PB Eklesia Pati ini harusnya menjadi tempat pemulihan bagi mereka yang terluka, mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang tidak diakui, bahkan ada yang ditolak oleh sebuah gereja. Mari kita mau datang seperti Yesus datang kepada penderita kusta untuk mengangkatnya kembali, karena dia statusnya adalah uhiosnya Allah. Betul? Betul nggak? Tapi memang betul kok. Biasanya yang sering jutaan itu yo sama-sama anak. Betul nggak? Halo? Ya? Biasanya gitu. Makanya kadang-kadang sesama orang Kristen sok do jutaan, karena ya itu lumrahnya aja, kakak sama adik bisa berantem luar biasa, neng-nengan, bahkan ada yang paten-patenan. Karena apa? Ada sesuatu yang diperebutkan dan sebagainya.
sama-sama ubiosnya, anak yang punya hak waris. Rata-rata jarang, ya, dengan yang lain. Maka gereja mesti harus menjadi tempat pemulihan bagi yang terluka, bagi mereka yang telah menikmati pemulihan itu. Bagi saya dan saudara yang telah menikmati pemulihan itu, kita mesti harus bercerita dan membagikan pemulihan itu kepada banyak orang. Maka selalu saya sampaikan, Bapak Ibu saudara, kita pelayanan nggak boleh kita kaku, terkungkung dengan sistem organisasi yang kaku begitu rupa. Kita harus bisa keluar kotak untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak kita kalau mau bersaksi menolong orang-orang yang ditolak oleh gereja lamanya, kita layani sampai pada kematiannya. Walaupun balasannya kadang-kadang sakitnya tuh di sini, tapi no problem, boten nopo-nopo. Gusti benjang sing maringi piwales dumateng kita. Amin. Amin. Berbesar hatilah melakukannya. Amin. Amin. Kalau orientasinya kepada balasan, kita nggak akan melayani dengan tulus. Akhirnya motivasi kita tercederai, saudaraku. Mari kita melakukan itu dengan motivasi yang murni. Kita layani mereka yang terbuang, yang terpinggirkan, yang tersisihkan. Kita rangkul, kita rengkuh, kita turun kepada mereka supaya kita bisa menjadi kesaksian karena kita telah mendapatkan pemulihan dari Tuhan, supaya orang lain pun mengalami dan mendapatkan pemulihan yang sama, dan kita bersama-sama bisa terus menjadi agen-agen perubahan, agen-agen pewartaan, agar semakin banyak orang yang mengalami pemulihan. Saya rindu di keluarga eklesia adalah orang-orang yang saling memulihkan, bukan saling menyakiti. Amin. Saling memulihkan, bukan saling menyakiti. Sama-sama katakan, saling memulihkan, bukan saling menyakiti. Oleh sebab itu, mari jadikan gereja dan komunitas kita sebagai sarana pemulihan bagi mereka yang terluka, agar sesuai dengan visi gereja ini, yaitu membangun komunitas yang berdampak. Akhirnya saudara, pemulihan yang terluka dan kepedulian sosial adalah mandat Tuhan bagi gerejanya. Gereja tidak boleh begitu acuh tak acuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Kita harus meneladani Kristus terhadap permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Masalah sosial itu ada, dan kita harus menjadi bagian integral dengan komunitas lain dalam mengupayakan pemulihan terhadap masalah sosial. Maksudnya, mari kita cepat tanggap kalau ada permasalahan sosial di sekitar kita. Jangan bilang itu anggota gereja A, itu bukan orang gereja. Sepanjang kita bisa menolong, mari kita tolong, gitu loh maksudnya. Amin. Nggak peduli dia anggota gereja mana, saya nggak pernah melayani pandang denominasi. Yang saya pandang adalah dia anak Tuhan. Amin. Amin. Jangan pandang agamanya, jangan hanya untuk sesama orang Kristen. Agama lain sangat bisa melakukan itu. Buat apa Yesus datang untuk membuat kita jadi muridnya, membuat kita jadi anaknya, kalau kita hanya melakukan belas kasihan, kalau kita hanya bisa melakukan perbuatan baik hanya kepada orang yang satu agama? Itu nggak ada artinya. Justru Yesus mau kita melakukan belas kasih, tindakan sosial, perhatian sosial justru kepada mereka yang belum terima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Karena itu kalau di sekitar kita ada masalah sosial, orang sakit, orang menderita, bencana, tetanggamu lapar, yuk cepet tanggap, jangan nunggu. Kita mau bergerak.
Amin. Tadi malam saya singgung, tapi nggak tahu besok kita mau bahas soal ini, lalu follow up-nya mau seperti apa. Saya rindu gereja ini bukan gereja organisasi yang begegek, makutowaton, tidak bergerak, tidak bertindak pada saat sekitarmu ada masalah sosial. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kayaknya kurang keras deh. Setuju? Setuju. Ya. Dan lebih dari itu, sudah seharusnya kita menjadi pendamping bagi mereka yang terluka dan menemukan jalan bagi pemulihannya. Kalau yang terluka dan butuh pemulihan, dampingi dia. Jangan malah, alah urusanmu, urusanku. Dampingi dia untuk menerima dan menuju kepada jalan pemulihan. Maka yang harus kita perhatikan adalah satu, masalah sosial sering terjadi secara tiba-tiba di sekitar kita. Betul nggak? Sehingga kita atau gereja harus mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun untuk menjadi media pemulihan. Masalah sosial itu mendadak datangnya, nggak terencana. Bayangkan bencana, apakah itu direncanakan? Enggak. Atau masalah sosial yang lain datangnya tiba-tiba, maka gereja harus tanggap, harus siap kapan saja kita bergerak. Yang kedua, kita atau gereja harus hadir secara langsung untuk menjangkau mereka yang terluka. Ini adalah partisipasi hidup. Kita nggak boleh memelihara statement supaya aku hidup, yang lain harus mati. Nggak boleh. Tapi kita harus pelihara statement, karena aku hidup, maka yang lain harus hidup. Amin. Selama ini yang ada di sekitar kita itu statementnya, supaya aku hidup, yang lain harus mati. Betul nggak? Halo? Khususnya persaingan usaha kayak gitu, ya. Supaya aku hidup, yang lain harus mati. Tetapi mari kita keluarga Indonesia, kita ubah paradigma, kita ubah statement kita ubah filosofi kita. Karena aku hidup, maka yang lain harus hidup. Beda nggak sih? Beda nggak? Antara supaya aku hidup, yang lain harus mati, dengan karena aku hidup, yang lain harus hidup. Jadi artinya apa? Hidup kita mesti kita bisa menjadi berkat bagi orang lain agar mereka bisa menikmati hidup. Yang ketiga, pemulihan yang kita atau gereja lakukan itu harus holistik, harus menyeluruh, meliputi pemulihan fisik, pemulihan mental, pemulihan sosial. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi agen pemulihan, menjadi sarana dari Tuhan untuk membawa pemulihan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pemulihan. Saya sengaja menuliskan dan menempelkan bendera ini. I stay with Israel. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.